Dan itu aksinya minim sekali orasi. Hanya hajar, ya hajar, kan? lempar-lempar batu gitu kan. Lemparan batu. Bahkan pajaknya itu ditanggung oleh negara. Ternyata memang video hoax itu efektif juga untuk menjadi pemantik kemarahan publik. Nah, puncaknya adalah ada publikasi tentang kenaikan gaji DPR. Tadi kan dari segi aktivis memang tidak ada desain aksi di awal untuk tanggal 25 itu, tapi muncul secara sporadis. Kita lihat. Bang Iwan, setelah Presiden Prabowo menyampaikan arahannya secara terang kepada publik, ini kan kita bisa lihat tensinya agak menurun, walaupun aksi massa itu masih ada gitu, tapi sudah terlepas dari puncak kekacauan itu. Bahkan saya lihat di sosial media ini ada satu statement mundur selangkah untuk melaju lebih cepat. Nah, Bang Iwan melihat ini sebenarnya hanya rehat aja, bakal ada gelombang lagi atau gimana? Iya, kalau saya melihat memang dari awal, tadi kan dari segi aktivis memang tidak ada desain aksi di awal untuk tanggal 25 itu, tapi muncul secara sporadis. Kita lihat kalau tadi STM argumentasi mereka kenapa harus turun itu karena guru kami dianggap sebagai beban negara. Kalau kita cek di media sosial itu kan sebenarnya video hoax, Deepfake. Video hoax. Sri Mulyani itu tidak mengatakan itu. Nah, namun ternyata memang video hoax itu efektif juga untuk menjadi pemantik kemarahan publik. Nah, mengapa bisa seperti itu? Nah, kita flashback. Ternyata memang kita bicara bagaimana publik ini sebenarnya kemarin itu sebagai puncak frustasi. Mungkin karena kebijakan atau karena hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, atau mungkin kebijakan pemerintah saat ini belum menyentuh langsung ekonomi masyarakat misalnya. Nah, ditambah lagi di saat seperti itu masif di media sosial itu narasi-narasi misalnya soal pajak yang mencekik. Mau ngapa-ngapain dipajakin. Ada trigger ya demo kan? demo di Pati juga kan. Betul. Kemudian ditambah lagi masalah royalti musik itu juga saya kira menjadi bahan polemik juga. Nah, puncaknya adalah ada publikasi tentang kenaikan gaji DPR. Dan makin marah itu ya, makin mendidih gaji dan tunjangan DPR itu mendidih gitu ya. Di satu sisi masyarakat lagi frustasi dengan ditekan pajak dan sebagainya, banyak pengangguran. Di sisi lain para pejabat khususnya anggota parlemen ini justru gajinya naik, bahkan pajaknya itu ditanggung oleh negara. Nah, ini kan ada semacam kesenjangan yang sangat luar biasa yang kemudian bisa menimbulkan kemarahan. Ya, tapi Prabowo sendiri udah ngomong, Pak. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga itu cara anggota DPR bahkan pimpinan DPR menjelaskan kepada masyarakat komunikasinya. Jadi pola komunikasi yang sangat buruk menurut saya. Makanya pas saya lihat video anggota DPR Sahroni itu menjawab kritikan publik, saya bilang tidak lama lagi akan memantik kemarahan. Nah, bisa dicek di beberapa media, banyak statement saya itu. Nah, ternyata di tanggal 25 terjadi. Jadi statement yang menurut saya sangat arogan, kemudian tidak memahami psikologi publik, kemudian statement yang kurang cerdas, menjelaskan tidak menjawab pertanyaan masyarakat, sehingga puncaknya adalah aksi tanggal 25 itu. Jadi, nah dari situ saya analisa memang kalau dikatakan sporadik atau aksi muncul begitu, saya tidak. Menurut saya by design ada juga. Jadi by design sejak di media sosial udah lama. Nah, ada potensi turun aksi, tiba-tiba turun itu. Tiba-tiba banyak. Tiba-tiba turun. Dan itu aksinya minim sekali orasi. Hanya hajar, lempar-lempar batu gitu kan. Lemparan batu. Nah,
Tadi kan ada banyak pemicunya sebenarnya kan, komunikasi yang buruk, lalu juga flexing dari para anggota DPR kita, keinginan untuk naik gaji gitu di saat juga masyarakat ini banyak yang cari lapangan pekerjaan gitu. Itu kan ada pemantiknya mungkin seperti gunung es. Tapi ada lagi nih statement yang keluar bahwa sebenarnya demo ini udah didesain oleh beberapa pihak. Ada beberapa kasus yang dikait-kaitkan gitu. Bahkan Presiden Prabowo juga bilang, saya tidak akan ragu-ragu untuk membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya akan hadapi atas nama rakyat. Itu kan berarti ada indikasi dia sudah mengarah ke beberapa orang. Mungkin kita akan lihat lengkapnya di VT berikut ini. Karena polisi kadang-kadang ya namanya menegakkan hukum, kadang-kadang ada yang khilaf, kadang-kadang ada keterpaksaan. Ya, kalau ada korban yang benar-benar salah adalah yang buat kerusuhan. Sampai rakyat tidak berdosa, korban. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan akan ditindak. Tapi jangan lupa puluhan petugas yang berkorban. Polisi siang malam menjaga keamanan di seluruh pelosok tanah air. Ya. Jadi saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah, saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka ada di situ. Saya ucapkan terima kasih atas negara. Saya perintahkan mereka diberi penghargaan, naik pangkat, masuk sekolah. Dan ingat, di Sulawesi Selatan 4 ASN, orang tidak bersalah, orang tidak berpolitik, korban. Gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Ini bukan penyampaian aspirasi, ya. Jadi semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab, ya. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu membela rakyat. Saya akan hadapi mafia-mafia yang sekuat apapun saya hadapi atas nama rakyat. Saya bertekad memberantas korupsi. Sekuat apapun mereka. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.